Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana proses untuk berubah? Agar kita bisa berubah. Yang mungkin dulunya kita kasar sama istri kita. Yang dulunya kita nggak baik sama istri kita. Sehingga terkadang istri kita itu berkata, "Ya Allah mas, andai kata aku nggak kawin sama kau mas. Tapi udah takdir, nggak boleh bilang andai-andai mas. Ya qadarullah masya'a fa'al, ana dapat suami kayak ente." Gitu kan. Terkadang orang seperti itu. Apa kita nggak mau berubah dapat seperti itu? Ada orang-orang yang mungkin mengatakan, sudah, ana seperti ini. Ana seperti ini. Ana ini pemalas, ana ini pemarah, ana ini ngambekan. Kalau semua karakter buruk ada di diri kita, kemudian kita nggak mau berubah, apa kita juga mau pada akhir perjalanan kita masuk ke neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Pada hakikatnya, langkah-langkah kita di dunia ini mengantarkan kita ke satu dari dua tempat Allah. Mengantarkan ke neraka atau mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita mau berubah? Yang pertama, ilmu. Orang itu bisa berubah karena dia punya ilmu. Dia belajar. Alhamdulillah Ustaz, sejak ana ngaji, ana mulai tidak mencuri, Mama. Sejak ana ngaji, ana ya mulai baikan sama istri kita. Kita tanya nih sama Tengku Wisnu. Dulu antum, kalau orang bertanya, kok bisa berubah gitu kan? Antum kok ngeliat wajah beliau setahun yang lalu mungkin, atau 2 tahun yang lalu, nggak kayak gini nih. Betul nggak? Coba antum pandang-pandang tuh wajahnya tuh. Coba kita tanya, apakah ilmu ada peran dalam perubahan beliau? Atau perubahan itu ya datang begitu saja, tanpa ada ilmu yang masuk, tanpa ada ilmu yang didengar? Gimana Tengku? Baik Ustaz. Jadi memang ketika pertama kali saya mulai belajar ngaji Ustaz ya alhamdulillah setelah belajar terus, memang harus kita datangi ilmu itu kan, bukan mendatangi kan. Jadi memang saya cari terus ilmu. Dan alhamdulillah ketika apalagi menyentuh yang namanya ilmu dalam rumah tangga. Tapi Masya Allah benar, saya tidak bohong ya. Jadi memang ana pertama kali jadi dengar kajian antum dengar kajian Ustadz Syafiq di YouTube ya, andai aku tak menikah dengannya, andai aku tidak atau tak ya Ustadz, kalau tidak salah andai aku tak menikah dengannya kalau di kajiannya. Nah jadi ana dengar di situ, ana melihat bagaimana suri tauladan kita Rasulullah SAW begitu luar biasa sekali Ustadz. Bagaimana beliau banyak sekali masalah yang menimpa beliau, bagaimana beliau adalah seorang pemimpin, tapi ketika balik ke rumah, bagaimana beliau begitu baik, begitu luar biasa, begitu romantis sama istrinya. Ana langsung bandingkan sama diri ana Ustaz. Langsung bandingkan sama diri ana. Ana ini bukan siapa-siapa. Tapi kok pulang ke rumah, udah ngantuk langsung tidur gitu. Istri lagi ngomong, kadang-kadang ana cuekin. Nah ini kadang-kadang yang bikin, kok bisa, maksudnya bukan kok bisa, tapi ya kita mencontoh Rasulullah, tapi sampai segitunya ana saking cueknya gitu. Nah dari situ ana sedikit demi sedikit, baik dari hal apapun, baik dari dalam rumah tangga atau hal apapun, ana mencoba cari tahu. Ketika berubah mungkin lebih dari, mungkin kalau orang melihat dan ana dilihat perubahannya dari fisik gitu ya. Selain perut makin membuncit karena nikah ya, salah satunya adalah janggut, terus tidak isbal lagi, insyaallah gitu. Ini perubahan-perubahan fisik. Tapi dari mana? Nggak mungkin kan anak tiba-tiba ngikut orang gitu, ngikut ini ngikut itu. Semua balik lagi karena ilmu kan. Karena anak belajar terus, anak dapat guru yang begitu luar biasa sekali. Salah satunya antum juga Ustaz. Jadi dari belajar dan dari guru juga, anak akhirnya tahu, oh ternyata ini adalah kalau masalah janggut ya, kita harus memelihara, kita biarkan. Kalau tidak isbal itu adalah salah satu hal yang memang kita harus lakukan, dalam arti tidak boleh kalau tidak isbal gitu. Kalau misalnya isbal itu berdosa kitanya gitu. Anak sampai belajar sampai segitunya Ustaz gitu. Itu karena belajar dan mencari ilmu Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Ilmu jemaah. Ilmu adalah perintah Allah kita agar berilmu. Tapi yang jadi masalah, ada orang berilmu nggak berubah.
Udah ngaji, ada yang ngaji Ustaz, anak ngaji udah 10 tahun Ustaz. Tapi tetap aja kayak gini anak gitu kan. Ini bermasalah berarti dia. Mungkin di niatnya. Maka langkah kedua, niatkan untuk berubah. Kita udah punya ilmu, maka tekadkan gitu. Terkadang kita ini nggak mau berubah. Karena ada gambaran menuju ke perubahan itu susah. Ada dinding yang membuat kita tidak bisa berubah. Maka untuk menghancurkan dinding itu, kita butuh azimah. Kita butuh tekad. Karena kita akan menghadapi banyak masalah ketika berubah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berubah dari yang awalnya orang biasa, hidup bersama kaum musyrikin. Ketika beliau berubah menjadi seorang nabi dan mengajak mereka kepada kebenaran, yang namanya permusuhan, yang namanya lemparan batu, yang namanya hinaan, yang namanya pengkucilan dari saudara-saudaranya, itu terjadi. Tapi orang yang memiliki azimah yang kuat, dia akan melalui semua proses itu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu langkah kedua, kita harus berazimah. Setelah kita punya ilmu, kita berubah. Kemudian yang ketiga, teman. Kita kalau mau berubah nih, ya temannya harus berubah juga. Seorang peminum yang ingin tidak minum, nah, tunggu air kita. Apa lanjutin? Nah, insya Allah datang airnya. Sabar antum. Yang sabar antum apa ana? Sama-sama bersabar kita. Jamaahnya bersabar, ustadznya harus bersabar juga. Sampai mana kita? Sampai teman. Kita kalau temannya peminum, kita berhenti. Tapi sohibnya semua tukang minum. Kira-kira dia akan berubah enggak? Enggak bakalan. Karena as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Maka kalau ingin berubah, cari teman yang baik. Yang keempat, belajar dari pengalaman orang-orang yang berubah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kondisi mereka yang dulunya hidup senang, kemudian Allah hancurkan mereka. Perubahan yang terjadi. Kita ambil pelajaran. Ada orang-orang yang seperti kaumnya Nabi Yunus alaihi salam, yang dahulunya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika mereka berubah? Dan kita lihat orang-orang yang tidak mau berubah, akhir dari kehidupannya adalah seperti Qarun, seperti Fir'aun. Datang kepada mereka hidayah Allah agar mereka mau berubah, tapi nggak mau. Maka yang terjadi, Allah menghancurkan mereka. Sekali lagi kita belajar. Umpamanya ini saudara kita Tengku Wisnu, dia berubah. Coba bertanya, kenapa? Anak tadi malam ketemu saudara jauh, dia cerita yang menyebabkan perubahan di keponakan-keponakan dia adalah ketika pamannya berubah. Pamannya dulu ini nggak benar, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Ketika pamannya jadi benar, keponakannya bingung. Kok bisa sih paman seperti itu? Padahal dulunya jauh dari rumah Allah, jauh dari sejadah. Tapi sekarang kenapa dia berubah? Dengan kita belajar dari mereka, menimba pengalaman mereka, mudah-mudahan kita pun akan berubah sebagaimana mereka telah berubah. Lalu yang keberapa? Yang kelima, doa. Orang kalau ingin berubah harus berani berdoa. Anak ingat dengan seorang teman di Pekanbaru. Dia ingin berhenti merokok. Ada yang mau berhenti merokok di sini? Ustaz, aman Ustaz. Yang ngerokok sedikit Ustaz. Insya Allah nggak ada yang ngerokok di sini. Orang ketika mau berhenti merokok, tanyakan kepada dia. Dia kan selalu ngomong, anak insya Allah mau berhenti merokok. Tanyakan sama dia, Mas, sampean pernah doa nggak minta sama Allah supaya berhenti merokok?
Kadang-kala mau berdoa takut dia. Mau minta, ya Allah bantulah aku meninggalkan rokok. Perokok-perokok sebagian hanya ngomong mau berubah. Tapi di perubahan itu tidak dibarengi dengan doa. Mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula suami. Suami terkadang dia tahu akhlak buruknya kepada istrinya. Atau istri memiliki akhlak yang buruk kepada suaminya. Paling tidak kalau dia merasa berat merubah dirinya, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi, kalau kita bicara Nabi jamaah, kita bicara manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi kebaikannya bukan hanya di luar. Antum ketemu ana di mana? Di sini nih. Oh, ustadznya baik, masya Allah. Coba kalau kepingin tahu ana, tanya di rumah. Tanya, Ustadz Syafiq tuh gimana tuh? Bakal bocor tuh di sana tuh. Kalau rumah bilang baik, insya Allah baik. Tapi kalau rumah bilang buruk, insya Allah nggak baik. Maka kalau kepingin minta tazkiyah katanya, apa tazkiyah itu? Rekomendasi ya. Seharusnya mintanya sama istri. Minta nih tanda tangan sama istri. Anak ini baik enggak ya? Coba. Bukan ke polisi. Kita mintanya kemana? Ke polisi. Apa? Surat berkelakuan baik itu. Polisi mana tahu sama kita? Dia nggak tahu. Cuma dia mengatakan nggak ada catatan kriminal. Oke, banyak catatan yang tidak kriminal. Yang tidak dicatat mungkin. Maka mudah-mudahan ke depan nanti polisi sebelum memberikan surat kelakuan baik itu minta tanda tangan istri dulu. Jadi kan minta, bener nggak dia baik nih? Pantas nggak dikasih surat kelakuan baik? Kita kok sampai sana? Ana jadi bingung juga. Kita apa? Tadi doa ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kalau mau baik, mau berubah kita nih, kita mohon sama Allah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat kita ke sana tadi. Rasul yang sudah akhlaknya paling mulia. Bahkan beliau mengatakan khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Rasul masih berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku agar aku berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan hamba dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Maka kita harus berdoa kalau ingin berubah. Jangan sampai istri kita itu kabur dari rumah kita gara-gara kita tidak berubah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhirlah yang keenam ini. Yang keenam, harus sering-sering isi bensin. Harus sering-sering mampir pom bensin. Antum kalau mau ke Jember dari Jakarta, Masya Allah, kita ngomong bensin dikasih air sih. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi nuangin sendiri Ustaz ini. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Afwan nana. Baik jamaah. Oh tadi nggak boleh bawa minuman kata. Nggak boleh kata dia. Tapi mungkin kalau ustadznya boleh jamaah. Itu. Bismillah. Alhamdulillah. Terakhir nih. Sering-sering mampir ke pom bensin. Ngecas. Antum kalau mau ke Jember, jarak 1000 kilo. Kira-kira berapa kali antum harus berhenti ke pom bensin? Mungkin 3-4 kali. Bagaimana kalau antum mau menuju ke pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala? Jauh sekali.
60, 70 tahun kira-kira kita baru bisa sampai nanti ke sana tatkala ajal menjemput kita. Maka kalau ingin berubah, sering-sering datang kajian. Sering-sering mampir ya. Ketika sudah mulai baterainya itu mulai drop gitu ya. Tengku Wisnu kalau sudah mulai drop datang kajian dia gitu kan. Hah? Benar Ustaz. Kita semua drop. Ustadz pun bisa drop nggak? Bisa, sama. Baterainya Anda sama baterainya antum ini sama. Jadi kalau subhanallah, Anda rasakan ketika kita duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah ya, kalau kita berangkat umrah umpamanya, Allahu Akbar, baterai yang sudah mulai mati ini kayak disiram full jemaah. Masya Allah. Keluar dari masjid ini, insya Allah antum keluar mengatakan, aku akan berubah. Barakallahu fikum.